Bismillah, tidak bisa dipungkiri memang smartphone-smartphone tahun lalu jauh lebih terasa valuable ya. Kalau ngelihat price versus spec-nya dibanding smartphone yang sudah rilis di awal 2026 ini, ya walaupun memang nggak adil sih kalau dibandingkan langsung ya, karena memang harga yang 2026 ini terimbas kenaikan harga semikonduktor. Saya sampai bosan sebetulnya nyebut imbas kenaikan harga, tapi memang itu yang terjadi. Nah, dari itu saya kemarin pas tanggal payday check out sebuah smartphone tahun lalu yang sebetulnya udah sering banget masuk keranjang saya. Tapi selalu saya nunggu harga termurah sebelum akhirnya check out ya. Ini harga resminya di Rp5.999.000 di official store-nya. Kemudian ya selalu ikut promo payday dan ini jadi satu brand yang menurut saya produk barunya di 2026 pun harganya masih seksi banget ya. Mudah-mudahan bisa dipertahankan ke depannya terus. Walaupun memang ini channel penjualannya khusus online. Udah ketebak brand apa? Ya, ini adalah smartphone yang menggunakan Snapdragon 8S Gen 4. Baterainya 7000 mAh dan kameranya Sony 50 megapiksel, masih pakai sensor yang IMX memang. Tapi udah lumayan lah ya. Yes, ini adalah iQOO Neo 10 atau iQOO Neo 10 yang varian terbawahnya tadi saya sebutkan harganya 6 juta kurang 1000, tapi di payday kemarin di Tokopedia saya berhasil dapat di angka 4,4 juta rupiah. Jadinya mungkin secara spec to price ini valuable banget walaupun sisanya harus dicoba langsung ya. Yang jelas ini harusnya udah kebagian Origin OS 6. Kemasannya seperti ini, iQOO Neo. Ini adalah Neo pertama yang saya coba. Telat nggak apa-apa ya, yang penting bisa dapat lebih hemat. Oke, ini warna orange-nya. Ada sedikit gradasi ya, dari terang ke agak gelap. Kita skip dulu. Tadi ada greeting di luar kotaknya. Apa ini? Ini buat komunitas iQOO ya. Di belakangnya kosong doang. Jadi kalau mau join komunitas iQOO, ada QR code yang bisa di-scan. Di sini ada stiker buat emailnya. Lalu, yes, ini dapat softcase warna solid, tapi warnanya tidak senada dengan bodinya yang orange ya, hanya satu, generic warnanya. Dark gray seperti ini. Nanti kita lihat masuk nggak ke warna orange-nya. Kemudian ada informasi penting dan kartu garansi serta panduan ringkas. Tipenya atau modelnya adalah i2405. Kalau iQOO memang dari I, kalau Vivo yang lain dari V ya. Yes, FYI, iQOO ini sub-brandnya Vivo, service centernya ikut Vivo, kebijakannya juga banyak yang ikut Vivo. Mudah-mudahan dapat ini juga ya, gratis ganti anti gores. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih, karena ini harga berbanding speknya memang jauh lebih valuable. Dan chargernya kita lihat. Untuk smartphone di harga 4 jutaan ya saya dapatnya, dia bisa ngecas di 100 watt. Made in Indonesia by Aohai si chargernya juga ya. Ini chargernya sendiri 120 watt, sorry. Ya, maksimalnya 120 watt. 20 volt 6 ampere ya. Dan sudah Type-C. Mantap. Ini bisa ngecas laptop juga nih harusnya ya. Si chargernya. Lumayan banget kan beli smartphone dapat charger yang bisa buat ngecas laptop sekalian. Dan kabel datanya juga Type-C, mantap. Terakhir ada SIM ejectornya yang bentuknya seperti ini. Oke, dan kita langsung ke smartphone-nya. iQOO Neo 10 ya. Oh iya, ada sedikit kayak sapuan kuas di back cover-nya. Kalau nggak salah ini nama back cover-nya Blazing Orange ya. Kamera belakangnya ada dua, satu lagi di situ kosong, ada tulisan ASPH. Di sini ada ring LED buat flash, dan ini desain dari frame kameranya khas iQOO banget ya. Seperti itu, ada kayak seperti apa sih gerigi-gerigi di jam tangan di dalamnya, kelihatan nggak? Detailnya dikerjakan dengan cukup baik dengan back cover yang punya sudut membulat di tepiannya semuanya, jadi nggak flat-flat banget meskipun framenya lurus ya segini. Ada tombol power dan volume rocker di sisi kanan, framenya plastik, bodinya plastik, dan di sisi atas ada mikrofon kedua serta speaker grill. Apakah ada infrared blaster? Nanti kita cek apakah di daerah sini atau tidak. Kemudian ini dia, sisi kirinya kosong melompong, baterainya ingat 7000 mAh. Sisi bawah ada SIM tray, kemudian mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang ya. Kita buka dulu SIM tray-nya.
Sandwich tapi hanya 2 nano SIM card. Yes, tenang, iQOO Neo 10 sendiri tersedia juga dalam varian 512 GB ya. Ada yang RAM-nya 8256, kemudian kalau nggak salah 12256 sama 12512 apa 16512 deh. Saya rada lupa, cek aja produk yang saya munculkan di video ini atau link di deskripsi. Saya akan setup dulu. Sementara karena saya baru ambil timbangan kopi yang udah nggak kepake di bawah, saya bisa timbang bobotnya ya. Ingat, ini 7000 mAh baterainya dan layar juga besar. Saya sudah set di 0, udah di ter ya, dan pakai unit gram. Apakah tembus 200 gram? Oke, tembus 200 gram tapi sedikit saja. Beratnya atau bobotnya adalah 209,7 gram. Tunggu saya setup dulu ya. A few moments later. Yes, betul. Ini masih Fontos OS 15 ya. Dengan Android Security Update-nya 1 Juli 2025. Dan sistem update untuk Google Play-nya 1 Januari 2025. Saya connect Wi-Fi dulu sebentar. Sebelum download yang lain-lain, kita cek dulu free storage-nya itu 229 GB, jadi 11% terpakai. Sekarang kita cek untuk software update-nya dulu. Masih Fontos OS untuk security patch November 2025. Nanti yang paling update saya munculkan screenshot-nya aja ya di video ini. Karena yang Z10R sudah dapat Origin OS, harusnya ini juga dapat. Kemudian kita kembali ke About Phone. Ya, ini sudah dual chip, artinya dia ada tambahan supercomputing chip Q1 ini buat gaming ya. Dia bisa interpolate untuk tampilannya biar dapat frame rate yang lebih tinggi, kalau nggak salah di 144 Hz. Kemudian RAM-nya saya beli yang paling bawah, 8 GB dengan storage 256 GB. Ini sudah menyala, RAM expansion 8 GB juga, masih Android 15. Dan yes, Snapdragon 8S Gen 4 ini punya clock speed 3,21 GHz ya, cukup tinggi. Kita lihat untuk display sekarang. Refresh rate-nya maksimal di 144 Hz, betul ya. Smart Switch ada dan resolusinya sudah dimentokin ke UHD 1.5K, jadi udah lebih tajam juga. Paling saya mau cek untuk ininya nih, apakah ada always on display yang beneran all day? Bisa. Level harga segini bisa di schedule dan bisa all day. Mudah-mudahan ini nggak hilang setelah update software ya. Sekarang kita lihat untuk mode kamera yang ada di iQOO Neo 10 ini, walaupun ini masih yang Fontos OS ya, ada ultra wide. Kemudian ada zoom 2 kali, in sensor zoom, karena sensornya 50 megapiksel, kemudian ada live photo juga, dan bisa pilih color style-nya, vivid, texture, atau natural. Lanjut, ada mode portrait, kemudian ada night mode dan snapshot. Mode snapshot ini kayak live photo juga, dan dia bisa ngambil beberapa frame, nanti dipilih yang terbaik. Jadi kalau kamu sambil gerak, misalkan olahraga, di foto dengan ini harusnya ada frame yang paling baik yang bisa kamu pilih. Jadi dia ngandelin shutter speed yang kenceng sih harusnya. Dan buat video, dia bisa rekam hingga 4K kah? 60 fps kah? Betul, 60 fps dengan stabilisasi standar. Kalau ultra, di Full HD 60 fps ya. Dan kalau 30 fps, apakah bisa ultra wide? Tidak. Standar stabilization bisa, standar stabilization bisa ultra wide, tapi yang ultra hanya buat lensa utama. Dan kamera ultra wide-nya tidak bisa 4K, hanya di Full HD 30 fps saja. Kamera depan maksimal di 4K 60 fps juga. Mantap, mantap, mantap. Walaupun lebih nge-crop ya. Full HD sama 4K, sama deh, nggak terlalu nge-crop kok. Sama-sama. Cuma kalau steady flash dinyalakan, nah baru lebih nge-crop dan tidak bisa 4K. Steady flash hanya bisa di Full HD 30 fps untuk kamera depan. Lalu ada mode Ultra HD Document. Dan kalau more ini, ada mode 50 megapiksel, ini high resolution, dipakai semua pixel di sensornya, nggak ada binning ya, nggak ada quad binning. Ada mode panorama, slow motion, time-lapse, long exposure, supermoon, pro, dan fisheye. Yang pro ini mantap, bisa buat rekam video juga nih yang pro ini ya. Biasanya shutter speed di rekam video lebih pendek, nggak bisa terlalu lambat. Kemudian juga ini ada exposure feedback, focus peaking ini buat membantu pas lagi rekam ya, visual di
viewfinder-nya bisa kelihatan. Terutama kalau kamu suka ngerasa fokusnya nggak pas, ini membantu. Nanti dikasih warna di mana fokusnya berada. Dan bisa buat lensa ultrawide juga, cuma lensa ultrawide tidak bisa atur fokus karena dia fix fokus berarti ya. Kalau buat foto, di kamera utama atau lensa utama, ISO-nya dari 72 sampai dengan 3200. Kemudian shutter speed-nya dari 1/12.000 sampai dengan 32 detik. Sementara di lensa ultrawide, shutter speed dari 1/12.000 sampai dengan 0,8 detik saja. Dan ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200. Ada mode RAW. Oke, itu dia untuk kameranya. Walaupun secara kualitas belum tahu sih, belum saya coba. Tapi modenya lengkap. Kemudian, ya ini mungkin lebih diperuntukkan buat mereka yang ngejar performa sih. Terutama buat gaming dengan adanya chip supercomputing yang tadi, Q1 ya. Punyanya Vivo ini. Secara penampilan juga ini enak dipandang dengan bezel yang tipis, walaupun desain ini tidak terlalu kotak, tidak terlalu lurus ya. Mungkin ada sebagian orang yang senang desain yang sangat kotak. Ini masih punya curve di bagian back covernya, kemudian layarnya sedikit menyembul dibandingkan frame-nya. Sudah terpasang anti gores, mika plastik bawaan. Oh iya, saya mau ngecek untuk infrared blaster, ada atau tidak? Smart remote-nya ada? Bisa. Jadi kemungkinan infrared blaster-nya ada di daerah frame kamera ini ya. Atau mungkin di tengah LED flash-nya itu yang berbentuk ring. Yes, teman-teman, kalau lagi nyari smartphone yang performanya tinggi, udah ketahuan sih dari chipset dan lain-lainnya ya. Walaupun belum saya coba, mungkin ini bisa jadi alternatif, tapi ingat, iQOO ini penjualannya khusus online. Ada sih di offline store, tapi hanya di beberapa toko Vivo. Kayak di Bandung misalkan ada 5 titik yang jual, tapi semuanya Vivo Store di BEC, jadi di satu mall doang. Kalau di toko dekat rumah kamu ternyata ada yang jual iQOO, entah itu memang ada distribusinya atau tokonya kulakan atau tokonya sendiri mengadakan secara online, dia berburu dengan diskon dan segala macam dan dijual lagi. Karena banyak yang nyari, sangat mungkin ya. Tapi salah satu trik buat dia menghemat biaya penjualan adalah dengan memotong biaya distribusi. Dia cuma dijual di store-store tertentu dan ngandelin penjualan online. Dan di online pun, jangan salah, masih bisa dipakaikan diskon yang besar selama di event-event tertentu, kayak Payday atau tanggal kembar. Jadi kalau di tanggal kembar ini, kamu lagi nyari smartphone, boleh cek produk yang saya munculkan di video YouTube shopping saya di bawah. Kalau nggak, cek aja link di deskripsi ya. Saya potong sebentar ya, hampir kelupaan nggak ditunjukin penampilannya setelah memakai soft case-nya. Jadi warna orange-nya cuma muncul sebagai border di kameranya ya. Keren juga, mantap. Di sini kelihatan sedikit, di atas juga sedikit. Ya, kayak gini kira-kira penampakannya setelah memakai soft case bawaannya. Nah, kemarin pas payday saya dapetin di 4,4 juta aja. Mantap banget lah buat harga segitu ya. Walaupun saya lagi nunggu kedatangan iQOO 15R juga. Untuk reviewnya mungkin nanti, ngantri ya. Saya akan update software dulu. Ini udah kerasa agak hangat sedikit karena dari tadi nyoba kamera sama sambil download juga. Sistem update-nya sudah selesai, saya download. Jadi mau saya restart dulu. Kita tutup dulu videonya. Barusan udah saya install update-annya dan ternyata update selanjutnya sudah Origin OS 6 ya. 3,61 GB. Barusan saya baca ini juga sudah mendukung Vivo Office Kit. Jadi multi connection atau interconnectivity sama PC maupun Mac ini udah bakal enak sih. Apresiasi buat Vivo yang juga memberikan fitur interconnectivity tersebut buat seri iQOO yang dijual online saja dengan segmentasi pasar yang lebih sempit. Oh, mantap ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Ini dia iQOO Neo 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.